Assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas beberapa ayat dari dalam Al-Quran dan mempelajari isi yang terkandung di dalamnya. Materi pertama, saya akan membahas surah Al-Fatihah. Teman-teman sudah pasti tahu kalau surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat yang memiliki arti pembuka. Hal yang menarik dari surah ini yaitu mempunyai beberapa nama, yakni Al-Hadad yang berarti pujian, As-Sifa atau obat, Ummul Quran atau induknya Al-Quran, dan As-Ab'ul Masihani atau ayat yang diulang-ulang. Selanjutnya, surah Al-Falaq. Surat ini menjelaskan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapat penjagaan dan perlindungan dari berbagai kejahatan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Jadi, sebaik-baiknya tempat kita berlindung ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, surah Al-Kafirun yang memiliki makna dasar sikap toleransi dalam Islam sebagaimana yang terdapat pada ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berikutnya surah Al-Ma'un yang menegaskan pentingnya kita sebagai makhluk sosial untuk peduli pada lingkungan di sekitar kita, khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Surah ini mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada kekayaan materi, tetapi juga untuk selalu memperhatikan dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Materi kedua, saya akan membahas surah Al-Ikhlas. Surah ini menegaskan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala saat orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan keberadaan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW yang hendak hijrah ke Madinah. Banyak orang bertanya, kenapa Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas seperti Al-Falaq? Nah, karena cara penulisan bukan dilihat dari cerita, tetapi dari substansi. Dikatakan Al-Ikhlas, makna awal kholasa, yaitu murni. Kenapa yang pertama murni? Karena Allah itu ahad yang artinya satu, dan somad yang artinya mustahil ada yang sejenis dengan ciptaannya. Selanjutnya, surah An-Nasr berisi kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Dalam hal ini, kemenangan yang dimaksud adalah pembebasan kota Mekah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Fatu Mekah. Berikutnya, surah Al-Kautsar yang memiliki makna bahwa kita sebagai manusia diminta untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat dan berkurban. Pelaksanaan menyembelih hewan kurban merupakan salah satu bukti nyata dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika niat kita menyembelih ikhlas dan niat hanya diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Selanjutnya, surah Al-Fil yang mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menyerang Ka'bah di Mekah, akan tetapi dihancurkan oleh burung ababil atas perintah Allah. Surah ini mengajarkan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu dan mampu melindungi umatnya. Dan yang terakhir, surah At-Tin yang memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat ini mengajarkan umat manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Jadi ketika kita merasa diri kita jelek, maka ingatlah bahwa Allah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya, dan manusia harus banyak-banyak bersyukur. Nah, yang materi ketiga, saya akan membahas surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, adapun adab dalam menuntut ilmu atau menghadiri majelis, yaitu berlapang-lapang dalam memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Selanjutnya, surah Ar-Rahman. Ciri khas dari surah ini adalah pengulangan ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang memiliki arti maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, yang terulang sebanyak 32 kali. Surah ini secara keseluruhan menyampaikan pesan tentang kasih sayang Allah yang tidak terbatas dan keagungannya dalam memberikan nikmat kepada manusia. Berikutnya, surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Ayat 8 ini mengajarkan tentang kasih sayang dan menyambung silaturahmi dan saling menolong sesama.
Sedangkan ayat ke-146 memiliki makna Allah membukakan pintu taubat bagi orang-orang yang munafik. Materi keempat, Surah Al-Baqarah ayat 153 yang mengajarkan pentingnya sabar dan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sabar dalam Islam memiliki dua aspek sabar, yaitu dalam melaksanakan yang dicintai Allah meskipun sulit, dan sabar dalam meninggalkannya yang dibencinya meskipun nafsu ingin melakukannya. Selanjutnya, surah Ali Imran ayat 134. Ayat ini menunjukkan karakter orang bertakwa, yaitu gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Berikutnya, surah Al-Anfal ayat 27 yang menjelaskan larangan berkhianat dan menunaikan amanah. Betapa pentingnya sikap amanah ini. Orang-orang tidak akan percaya lagi jika kita tidak amanah. Selanjutnya, surah Al-Ahqaf ayat 13 yang menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Materi kelima yaitu Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati dan damai dengan berinteraksi dengan orang lain, bahkan ketika kita dihadapi dengan perilaku yang tidak pantas. Selanjutnya, surah Al-Isra ayat 27. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa para pemboros adalah saudara setan. Berikutnya, surah An-Nahl ayat 114. Ayat ini menjelaskan apa yang dimakan akan mempengaruhi perangai atau karakter seseorang. Surah ini memerintahkan kita untuk memakan yang halal dan baik. Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 90-91 yang melarang perjudian dan minuman keras. Materi keenam, surah Az-Zumar ayat ke-53 bahwa pentingnya untuk tidak berputus asa dan mengajak umat manusia agar terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, surah An-Najm ayat 39 yang menjelaskan tentang seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang ia usahakan sendiri. Selanjutnya, surah Ali Imran ayat 159. Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lemah lembut dan tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Berikutnya, surah ayat ke-13 yang menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi yang ketujuh, surah Al-Anfal ayat 72 yang menunjukkan bahwa jihad bisa dengan harta. Contohnya, membangun madrasah untuk memberantas kebodohan. Itulah jihad. Membuka bidang baru untuk membantu mengurangi pengangguran. Nah, itu juga jihad juga. Dan yang terakhir, surah Al-Hujurat ayat ke-12 yang berisi tentang larangan hibah atau berprasangka buruk. Karena ghibah itu sama saja seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.